Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menciptakan lingkungan belajar. Sebelum presentasi dimulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Kemalan Tika Absari, NIM 2019-11295. Yang kedua Khairunisa, NIM 2019-11300. Yang ketiga Elinova Widiana, NIM 2019-11320. Yang keempat Naimia Nur Hidayah, NIM 2019-11321. Yang kelima Ayu Putri Ayuningsih, NIM 2019-11332. Yang keenam Abi Umar Asakov, NIM 2019-11333. Yang terakhir Jeffrey Yunus, NIM 2019-11334. Pendahuluan. Pembelajaran mengubah perilaku secara permanen. Agar karyawan menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam program pelatihan dan menerapkan informasi ini dalam pekerjaan, program pelatihan harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Dengan demikian, agar program pelatihan efektif, perlu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Penetapan tujuan pelatihan. Penetapan tujuan pelatihan. Setiap tujuan harus berkaitan dengan satu atau lebih PKKC atau pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau ciri lain yang diidentifikasi dalam analisis tugas dan seharusnya menantang, akurat, bisa dicapai dan dipahami oleh semua. Tujuan pembelajaran yang dinyatakan dengan baik seharusnya berisikan 3 komponen. 1. Perilaku atau kinerja yang dapat diamati. Misalnya waktu yang ditargetkan, tingkat kesalahan yang dapat diidentifikasi. 2. Kriteria yang dapat diukur. Misalnya persentase ketepatan. 3. Kondisi kerja, misalnya spesifikasi kapan perilaku itu terjadi. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan merumuskan tujuan. 1. Membantu profesional HRD mengidentifikasi kriteria untuk mengevaluasi program pelatihan. 2. Mengarahkan peserta pelatihan pada isu dan materi yang spesifik untuk dijadikan fokus. 3. Memandu peserta pelatihan dengan merinci apa yang diharapkan dari mereka pada akhir pelatihan. 4. Membuat bagian HRD lebih bertanggung jawab dan lebih terkait dengan perencanaan SDM dan aktivitas-aktivitas SDM yang mungkin akan membuat program pelatihan lebih mudah dijual. Selanjutnya ada materi pelatihan. Jenis bahan pelatihan. Yang pertama, pengumuman program. Merupakan memberitahu audiens sasaran tentang program pelatihan. Pengumuman harus menunjukkan tujuan program, kapan, dan di mana program itu akan diadakan, dan bagaimana karyawan dapat mengikuti program itu. Yang kedua, garis besar program atau silabus merupakan dokumen yang mengkomunikasikan isi, sasaran, dan harapan terhadap pelatihan. Secara khusus diberikan pada awal pertemuan pelatihan. Hal ini meliputi tujuan pelatihan, topik-topik yang akan dibahas, bahan atau alat yang dibutuhkan, persyaratan peserta pelatihan, dan jadwal pertemuan atau tatap muka. Yang ketiga, buku pedoman pelatihan atau buku teks untuk bahan pembelajaran dasar, bacaan, latihan, dan swauji. Buku teks memberikan pembahasan yang luas terhadap suatu subjek, sedangkan buku pedoman pelatihan lebih singkat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip penulisan bahan pelatihan menurut pendapat dari Silber dan Stelnicki. Pada bagian pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini bertujuan untuk membawa peserta pelatihan untuk siap belajar dan mengulas apa yang akan dipelajari. Prinsipnya yang pertama ada perhatian atau motivasi, yaitu materi harus mampu menarik perhatian dan memotivasi peserta. Yang kedua, pengaruh atau kredibilitas, di mana materi dan penyampaiannya harus dari orang yang kredibel dan berpengaruh. Yang ketiga, tujuannya. Tujuannya di sini peserta harus memahami tujuan pelatihan dengan jelas. Yang keempat, konteks atau familiaritas,
di mana materi harus pada konteks yang sesuai dan menggunakan istilah-istilah yang telah diketahui peserta. Dan yang kelima, mental set. Peserta diberikan gambaran umum pelatihan secara menyeluruh. Sedangkan pada bagian penjelasan, di mana dalam bagian penjelasan ini menyajikan informasi yang dipelajari, meliputi adanya contoh dan prakteknya. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa prinsip, yaitu harus ada prinsip pengelompokan atau chunking. Karena adanya keterbatasan manusia dalam menyerap informasi, maka harus dilakukan pengelompokan istilah agar lebih mudah diingat oleh peserta. Yang kedua ada ilustrasi. Tidak diharuskan, tetapi diharapkan menggunakan ilustrasi atau gambar yang terkait dengan materi agar lebih mudah diserap oleh peserta. Yang ketiga, intra-organizer, yaitu terdapat padanya panduan peserta, di mana bertujuan untuk memahami materi seperti judul, frase singkat, tabel-tabel, bagan, peta, dan lain-lain. Selanjutnya, harus adanya contoh yang relevan, harus ada layout teks, di mana dalam layout teks menggunakan huruf yang jelas, yang mudah terbaca, tanda-tanda penekanannya juga harus jelas, dan menyediakan ruang untuk mencatat, dan lain sebagainya. Ada pula praktek atau latihan yang sering dan relevan. Dan yang terakhir pada bagian ini yaitu adanya umpan balik. Diharapkan dapat memberikan informasi apakah respon peserta atau atas tugas atau latihan tepat atau tidak, dan sebutkan alasannya. Pada bab terakhir yaitu pada bagian ringkasan. Di sini bertujuan untuk meninjau ulang informasi yang telah diajarkan dan membantu peserta pelatihan mengingat dan menerapkannya dalam kehidupannya, terutama pada dunia kerja di dalam perusahaan. Ada prinsip yang pertama, tinjauan ulang atau review. Berikan ringkasan informasi atau poin-poin penting dalam pelatihan. Ada pula memori atau referensi. Diharapkan dalam prinsip ini memberikan kata-kata atau istilah-istilah penting yang mudah diingat, dan memberikan tes sederhana di akhir pelatihan, serta memberikan catatan-catatan kecil, tabel untuk diisi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, praktik. Isu yang terkait dengan pembelajaran dan pelatihan ada 7. Yang pertama, praktik aktif. Yang kedua, sesi praktik terkumpul dan berjarak atau message and space practice. Yang ketiga, pembelajaran menyeluruh dan bagian demi bagian. Yang keempat, pembelajaran lebih atau overlearning. Yang kelima, pengetahuan hasil. Yang keenam, pengurutan tugas. Yang ketujuh, perhatian. Isu yang terkait dengan pembelajaran dan pelatihan. Yang pertama, praktek aktif, yaitu menunjukkan bahwa pembelajar seharusnya diberi kesempatan untuk melakukan tugas berulang-ulang atau menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, praktek berjarak, yaitu mempraktekkan perilaku baru dengan mengambil waktu istirahat di antaranya, akan lebih efektif daripada praktek terkumpul yang mempraktekkan perilaku baru tanpa jeda atau istirahat, terutama untuk keterampilan motorik. Yang ketiga, pembelajaran bagian demi bagian harus digabung dengan pembelajaran secara keseluruhan, yaitu para peserta pelatihan harus ditunjukkan pekerjaan secara utuh. Isi dari pelatihan ini harus dipecah menjadi bagian-bagian yang terpadu, dan tiap-tiap bagian harus dipelajari sampai dapat dilaksanakan secara tepat. Yang keempat, belajar lebih atau overlearning didefinisikan sebagai praktek melebihi titik penguasaan materi atau tugas. Belajar lebih diperlukan ketika tugas yang dipelajari dalam suatu program tidak mungkin dipraktekkan secara dalam situasi kerja saat ini, tetapi harus dipelihara pada saat-saat mendesak. Isu yang terkait dengan pembelajaran dan pelatihan.
Pengetahuan hasil memberikan informasi kepada peserta pelatihan tentang perbedaan pelaksanaan pelatihan dengan pelaksanaan yang diharapkan dan keterampilan atau perilaku tertentu yang perlu diperbaiki. 6. Pengaturan tugas. Untuk pengaturan tugas menunjukkan bahwa tugas dan pengetahuan dapat dipelajari dengan lebih efektif jika apa yang dipelajari bagi menjadi tugas-tugas kecil yang dirancang dan diajarkan dalam urutan yang tepat. Yang ketujuh, perhatian dapat tercipta dengan memilih lingkungan pelatihan yang nyaman, suhu yang nyaman, penerangan yang memadai, tempat duduk yang nyaman dan bebas dari gangguan panggilan telepon, suara-suara bising, dan lain-lain. Memberi umpan balik. Aktivitas dalam pertemuan umpan balik. 1. Memahami kelebihan dan kekurangan. Meninjau penilaian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Mengidentifikasi keterampilan atau perilaku di mana penelitian dari diri dan orang lain, manajer, rekan kerja, atau pelanggan, sesuai dan tidak sesuai. Ada nomor 2, mengidentifikasi sasaran pengembangan, memilih keterampilan atau perilaku untuk dikembangkan, menetapkan sasaran yang jelas dan spesifik dengan hal yang telah dirinci. Nomor 3, mengidentifikasi proses untuk mengakui pencapaian sasaran. Dan 4, mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan pengembangan. Penetapan strategi seperti membaca, pengalaman kerja, kursus, dan hubungan-hubungan. Dan ada penetapan strategi untuk menerima penguatan untuk keterampilan atau perilaku yang baru. Fungsi umpan balik menurut Wibowo. Fungsi instruksional. Umpan balik bersifat instruksional apabila mengklarifikasi atau memperjelas peran atau mengajarkan perilaku baru. Misalnya, seorang manajer memberi teguran kepada bawahan yang tidak dapat memenuhi target pekerjaan yang diberikan kepadanya. Manajer dapat memberikan coaching kepada karyawannya dan apabila diperlukan mengirimkan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi motivasional. Umpan balik bersifat motivasi apabila digunakan sebagai alat untuk memberikan reward atau menjanjikan reward. Fungsi umpan balik dapat meningkat secara signifikan dengan menyandingkan tujuan spesifik yang menantang pada umpan balik spesifik. Apabila umpan balik positif dihargai, akan meningkatkan motivasi karyawan untuk lebih berprestasi. Kreitner dan Kinicki memberikan beberapa catatan untuk membuat umpan balik yang baik. Yang pertama, menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja yang ada dan harapan yang jelas, serta bidang yang menjadi hasil utama. Yang kedua, memberikan umpan balik secara spesifik, terikat pada perilaku yang dapat diamati atau hasil yang dapat diukur. Yang ketiga, memberikan umpan balik positif, sesegera mungkin untuk memperbaiki proses kinerja, bukan hanya hasil akhir. Yang keempat, memfokuskan umpan balik pada kinerja dan bukan kepribadian. Yang kelima, mendasarkan umpan balik pada informasi yang akurat dan kredibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.